Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan kembali materi kita. Kita masuk bab baru ya, atau bab kedua di semester genap ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang limit fungsi atau fungsi limit, sekarang kita masuk ke fungsi lagi, yaitu fungsi turunan atau turunan fungsi. Sama saja ya. Kemudian kita langsung saja, yang pertama itu definisi turunan. Apa sih turunan itu? Turunan adalah merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabelnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat langsung ke rumus turunan ya. Rumus turunan fungsi aljabar itu berbentuk AX pangkat N. Nah, jadi kalau turunan itu notasinya, ini kan kemarin kita belajar tentang fungsi X ya. Nah, fungsi X misalnya fungsi X-nya adalah AX pangkat N ya. Ini adalah fungsinya. Nah, untuk turunan fungsi itu notasinya adalah tanda petik. Jadi dari fungsi ini kita kasih tanda petik 1 di atas ya. Kemudian X sama dengan kita turunkan pangkatnya. Jadi semua turunan ini kita harus bentuk dia bentuk perpangkatan. Misalnya tadi bentuk akar, maka kita harus buat dia bentuk pangkat gitu ya. Sehingga kita menurunkannya. Nah, sekarang di sini A ini adalah konstanta atau angka ya. Jadi A-nya adalah angka, kemudian ini X variabel, kemudian ini pangkatnya adalah N. Nah, pada saat turunan pertama, biasa turunan pertama itu maka tanda petiknya 1. Nanti kalau turunan kedua itu tanda petiknya berarti 2. Jadi dari fungsi X sama dengan AX pangkat N itu maka turunannya menjadi A, kita tulis kembali karena itu adalah angka. Kemudian kita menurunkan pangkatnya itu dari bentuk pangkat menjadi bentuk bilangan pokok atau basis ya. Jadi N itu kita turunkan. Nah, jadi N kita turunkan. Kemudian kita tulis lagi variabel X-nya. Jangan lupa setelah menurunkan N yang pangkat tadi itu kita harus kurangi dengan 1. Jadi rumus perpangkatan itu, rumus fungsi turun itu adalah N dikurang 1 pangkatnya. Jangan lupa tadi Ibu sudah menurunkan dulu pangkatnya, kemudian variabel X-nya kita tulis kembali, kemudian pangkatnya adalah rumusnya N dikurang 1. Ya, ini adalah rumus umum dari fungsi turunan atau turunan fungsi. Jangan lupa. Jadi kalau ada tanda petik di atas itu berarti turunan pertama. Kalau tanda petiknya 2 berarti dia turunan kedua. Jadi tergantung tanda petik yang ada di fungsi tersebut. Dia minta turunan keberapa ya. Jadi turunan itu tidak hanya satu kali turun, bisa turunan kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ini adalah fungsi turunan. Kemudian langsung ini rumus umum. Kemudian operasi-operasinya dalam fungsi turunan itu kalau dia fungsi X dengan C saja, C ini adalah konstanta ya. Konstanta atau angka, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Itu yang pertama. Ini Ibu ada buat rumusnya, sudah Ibu ketik nanti ya, kalian sisa pelajar lagi. Yang kemudian yang kedua itu jika fungsi X-nya itu sama dengan X, maka turunan pertamanya itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau X saja turunan pertamanya adalah 1. Kemudian yang ketiga tadi sudah Ibu jelaskan ya, jika fungsi X-nya adalah AX pangkat N, maka turunan pertamanya, jadi Ibu baca ini turunan pertama, setelah menulis huruf F, Ibu kasih tanda petik di atasnya, kemudian Ibu tulis X lagi, maka turunannya menjadi A, kita tulis kembali A atau konstantanya, kemudian pangkatnya N, kemudian variabel X-nya, kemudian jangan lupa pangkatnya N dikurang 1, itu adalah rumusnya, rumus umumnya ya. Kemudian di sini nanti ada penjumlahan fungsi, ada pengurangan fungsi, ada perkalian fungsi, ada pembagian fungsi, juga ada aturan rantai. Nanti kita lihat operasinya pada saat kita mengerjakan fungsi turunan atau turunan fungsi ya. Nah, langsung saja. Jadi yang utama itu yang tadi ini, yang harus kalian ingat, kalau konstan tadi jadi 0, kalau X jadi 1, kemudian rumus umumnya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soalnya yang pertama kita sama dengan kita mengerjakan rumus yang di atas ya. Jadi contoh soal yang pertama itu adalah fungsi X-nya itu sama dengan 5. Kemudian turunan pertama dari fungsi X adalah 0. Jadi kalau dia 5 karena angka saja, maka turunan pertamanya menjadi 0 ya. Jadi sama dengan rumus
yang di atas. Jadi jika angka saja, ini angka saja 5 saja ya, fungsinya 5 saja, fungsi X sama dengan 5, maka turunan pertamanya adalah 0. Yang kedua, fungsi X-nya itu sama dengan 2X ya. Karena fungsi X-nya adalah 2X, maka turunan pertama fungsi X itu sama dengan 2. Jadi X-nya hilang. X-nya kenapa hilang? Karena kan pangkat 1 nih. Kalau pangkat 1, kalau tidak ditulis pangkat berarti kan pangkatnya 1. Kalau 1 kita turunkan, nah berarti kan N-nya, ini N ya. N ibu tulis di sini seperti rumus yang di atas. AN pangkat X, maaf, A dikali N dikali X, N dikurang 1, pangkat N dikurang 1. Maka N-nya di sini kan diketahui karena dia 2X, maka pangkatnya N-nya itu sama dengan 1. Kalau kita turunkan pangkatnya 1, kemudian kita tulis lagi kembali X-nya, kemudian kita tulis 1 dikurang 1, karena rumusnya N dikurang 1, maka hasilnya sama dengan 2 kali X pangkat 0 adalah 1, ya kan? X pangkat 0 sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 ya tetap sama dengan 2. Itu menjabarkannya, tapi tidak perlu menjabarkan seperti ini. Kalian langsung saja mudahnya, kalau dia angka saja dengan koefisien X tanpa pangkat, ya selain ini kan pangkatnya 1, tak perlu ditulis. Berarti kalian hanya mengambil angka yang ada depan koefisien X saja, ya. Beda kalau pangkatnya 2. Kalau pangkat 2 masih bisa diturunkan pakai rumus A kali N X pangkat N dikurang 1 ya. Tapi karena ini pangkatnya hanya 1, maka hasilnya sama dengan 2. Ambil saja angkanya. Jadi kalau misalnya fungsi X-nya sama dengan min 3X, maka turunan pertamanya yang min 3 saja, X-nya hilang gitu aja. X-nya selesai gitu ya. Jadi hasilnya min 3. Jadi kalau dia pangkatnya di sini tidak ada, maka ambil saja angka yang ada di depan koefisien X. Ya, itu. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga, fungsi X itu sama dengan X pangkat 2. Nah, sekarang X-nya pangkat 2. Maka turunan pertamanya, turunkan pangkatnya. Ini kan sebagai N. Jadi kalau ditulis kita ketahui di sini diketahui N itu sama dengan 2. Berarti N-nya turun 2. Kemudian X kita tulis kembali seperti rumus ya. A kali N kali koefisien X, kemudian N dikurang 1. Ini sekarang N-nya kan. N-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian X, variabel X-nya, kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Maka hasil dari fungsi X sama dengan X pangkat 2, maka turunannya adalah 2X. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, kita itu tadi belum ada operasinya ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan tidak ada operasinya. Maksudnya tidak ada operasi penjumlahan, pengurangan gitu ya, perkalian dan sebagainya. Dia tunggal ya, hanya fungsi X-nya sama dengan 2X saja, kemudian fungsi X-nya sama dengan X kuadrat saja, fungsi X-nya sama dengan 5. Nah, bagaimana kalau kita sudah menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, ini ada soal nomor masih soal nomor 4 ya. Belum ada operasinya juga. Kita masih menggunakan fungsi X. Fungsi X-nya adalah 2X pangkat 4. Turunan pertamanya itu berapa? Gitu ya. Nah, maka kita tulis di sini ketahui supaya mudah diketahui N, karena kita harus tahu N-nya, karena yang kita turunkan itu adalah N-nya. Kemudian jangan lupa N itu kan pangkat ya. Jangan lupa pangkatnya itu harus kalian kurangi dengan 1. Itu rumus turunan. N dikurang 1, pangkat N dikurang 1. Jadi koefisien X pangkat N dikurang 1. Itu adalah rumusnya. Maka kalian harus tahu N-nya berapa. Ini adalah N. Pangkat itu adalah N. Dia 4. Maka rumus turunannya kan menjadi menjadi A N X pangkat N dikurang 1. Berarti 2 ini adalah A-nya. Karena angka ya kan, kita tulis lagi kembali 2. Kemudian N adalah pangkatnya, kita ambil N-nya 4. Kemudian X variabelnya, kemudian jangan lupa tadi pangkatnya adalah 4 dikurang 1. Jadi selalu 4 dikurang 1. Jangan lupa, setelah menurunkan pangkatnya juga harus dikurangi dengan 1. Karena sudah turun, berkurang pangkatnya, ya kan begitu. Berarti 2 dikali 4 adalah 8, kemudian X, kemudian 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi dari fungsi X sama dengan 2X pangkat 4, maka turunan pertamanya adalah 8X pangkat 3. Ya,
seperti itu. Dan soal yang kelima. Ini tidak harus menggunakan fungsi F terus. Boleh fungsi G, boleh fungsi Y. Jadi jangan, nggak F, berarti dia bukan turunan. Tidak, itu hanya nama dari fungsinya saja. Nah, misalnya Ibu menggunakan ini Y. Y sama dengan 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X. Ya. Nah, dari sini kalian sudah lihat kalau tadi soal nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak ada operasi, dia tunggal saja. Ya, sekarang sudah ada penjumlahan juga pengurangan. Jadi ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama. Karena ada di sini Y, maka kita tulis lagi kembali Y juga pakai tanda petik di atas sebagai tanda bahwa itu adalah turunan pertama. Kemudian kita kerjakan satu persatu. Jadi ini dulu kita kerjakan. N-nya adalah 4. Jadi kita tulis lagi dulu 2 dikali N 4. Kemudian X. Ini bukan kali, ini X karena variabelnya adalah X. Kemudian jangan lupa pangkatnya 4 dikurang 1. Kemudian operasinya ditambah. Ini X ya, berarti turunkan lagi karena tidak ada angka di depannya, berarti N saja. N-nya kita turunkan, N-nya adalah 2. Kemudian tulis koefisiennya X, variabelnya X, kemudian 2 pangkatnya dikurang 1. Kemudian dikurang lagi, dikurang 2X. Nah, ini kalau sudah diturunkan berarti kan X-nya hilang karena tidak ada pangkat di sini, berarti hanya 2-nya saja. Nah, seperti itu, X-nya hilang. Kemudian sama dengan 2 dikali 4, 8. X, 4 dikurang 1, 3. Berarti 8X pangkat 3. Ditambah 2X. 2 dikurang 1 adalah 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis karena bentuk pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian dikurang 2. Jadi fungsi Y sama dengan 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X. Turunan pertamanya adalah 8X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 2. Nah, itu adalah turunan pertamanya. Ini bisa lagi diturunkan. Turunan kedua. Nah, bisa lagi seperti ini. Nah, jadi tanda petiknya 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama. Menurunkan lagi pangkatnya. Berarti 8. Kemudian ini 3. Kita turunkan dikali 3. X. Kemudian 3 dikurang 1. Kan diturunkan kan pangkatnya ya. Berarti harus pakai rumus N dikurang 1. Kemudian ditambah 2X. Kalau 2X berarti menjadi 2 saja. Kalau angka saja berarti dia 0. Berarti dia kan kurang 0. Karena dikurang 0 maka 0-nya tidak perlu ditulis. Jadi hasil dari turunan kedua, nah tanda petiknya 2 nih. 8 kali 3 sama dengan 24. X 3 dikurang 1 adalah 2. Ditambah 2. Nah, ini adalah turunan keduanya. Jadi nanti kalian lihat saja yang diminta turunan pertama atau turunan keberapa ya. Tapi biasanya hanya meminta turunan pertama saja. Ini adalah Ibu berikan contoh apabila dia minta turunan kedua. Bisa diturunkan selama pangkatnya masih ada. Gitu ya. Oke, itu adalah soal yang kelima. Satu lagi contoh soal ya, supaya lebih paham. Masih operasi penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena nanti kalau sudah operasinya perkalian juga pembagian, rumusnya agak panjang ya. Ini hanya kombinasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan rumus 1 sampai dengan rumus 3. Nah, misal ini ada juga contoh lagi soalnya. YX sama dengan 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X. Nah, dia minta turunan pertama. Tentukan turunan pertama dari YX ya. Kembali lagi kita tulis 3-nya sebagai A, kemudian N-nya adalah 4, 3 dikali 4, kemudian X, variabel X-nya, kemudian jangan lupa pangkat dikurang 1. Kemudian ditambah 2 yang ini, kemudian pangkatnya kita turunkan sebagai N, kemudian variabel X, kemudian 2 dikurang 1. Kemudian dikurang 5X, kalau diturunkan menjadi 5 saja, X-nya hilang gitu ya. Sama dengan 3 dikali 4, 12. 12X pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 adalah 4X. Pangkat 2 dikurang 1 adalah 1, maka tidak perlu ditulis. Kemudian jangan lupa dikurang 5. Jadi hasil dari fungsi Y, X sama dengan 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X adalah 12X pangkat 3 ditambah 4X dikurang 5.
Oke, untuk hari ini cukup itu saja dulu. Minggu depan kita lanjutkan untuk operasi perkalian pembagian dan aturan rantai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.